Saudara-saudaraku, ada seorang ibu beserta dengan anak-anaknya tinggal di satu kampung, dan tercatat bahwa di kampung itu tidak banyak orang Kristen. Salah satu keluarga Kristen adalah keluarga ibu itu. Tidak semua tetangganya bersimpati, atau tidak semua tetangganya bersikap baik kepada ibu dan keluarganya ini. Ibu ini sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk secara ekonomi. Kehidupan sehari-harinya begitu berat. Di samping untuk biaya sekolah anak, mencari uangnya mencari uangnya untuk biaya studi anak dan juga untuk biaya transportasi anak sehari-hari, diperolehnya dengan menjadi buruh cuci dari satu keluarga. Ya, suatu saat depan rumah dari ibu itu membangun pagar dan merenovasi rumahnya itu, dan ada banyak material yang dibelinya untuk bangunan atau membangun di rumah itu. Nah, suatu hari ada yang mengatakan bahwa pihak bangunan itu kehilangan semen. Lalu apa yang terjadi? Ibu dan keluarganya tuduh mencuri semen. Bahkan sampai kepala desa atau lurah pun percaya bahwa keluarga ibu itu yang mencuri. Nah, anak-anaknya terima, tapi ibu ini tenang saja. Ibu ini tidak banyak bicara, sebab memang tidak mencuri. Mengapa jadi marah-marah atau menjadi reaksioner terhadap? Tapi karena kabar ini tersebar sampai kemana-mana, jelas ini merupakan berita yang menyedihkan, memedihkan, atau membuat malu. Tapi ibu ini tetap tenang, dan dia tahu bahwa memang tidak mengambil. Dia merasa tidak mengambil dan memang tidak mengambilnya. Maka ya tenang saja, tetap saja dia biasa. Tapi suatu saat kemudian dia dibawa ke tempat kepala desa dan diadili di situ. Tapi ya ibu bilang, saya tidak mengambil. Mau diapa-apain, saya tidak mengambil. Lalu anaknya mencoba mencari tahu, menyelidiki kira-kira siapa yang menebarkan isu itu. Nah, setelah tahu bahwa yang menebarkan isu adalah sesungguhnya tetangga sebelah yang tidak senang terhadap keluarga ibu ini. Mengapa keluarga ibu ini tidak cukup banyak uang, tetapi berusaha bagaimana supaya anak-anaknya itu sekolah. Ya sudahlah, tapi semua sudah terjadi. Memang di dunia ini martabat dan kehormatan manusia itu kan ditentukan oleh berapa banyak uang yang dimiliki, status sosialnya, tingkat atau bekerja di mana, pangkatnya apa, itu akan mempengaruhi. Dan perlakuan masyarakat banyak kali juga dipengaruhi hal yang demikian. Tapi ibu ini adalah orang percaya, jadi ibu ini tetap tenang, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap mendoakan orang-orang yang memfitnahnya atau orang-orang yang seringkali syirik. Dan sampai anak-anaknya itu heran, mengapa ibu kok begitu, mengapa ibu kok begitu, mengapa ibu kok begitu, dan terus menerus. Nah, pada akhirnya semua orang tahu bahwa sesungguhnya keluarga ibu itu tidak mengambil semen itu, tapi justru orang yang menuduh itu yang mengambilnya. Jadi akhirnya orang tahu, ya itu namanya pencuri teriak. Pencuri sendiri berteriak, ada pencuri, ya itu menuduh orang lain mencuri padahal dirinya sendiri mencuri. Nah, di dunia ini hal yang demikian bisa saja terjadi pada siapa saja. Tapi sikap kita dan kasih kita pada seseorang yang berbuat tidak baik kepada kita itu sebenarnya menjadi nilai tersendiri hidup kita sebagai orang Kristen. Ada satu pemikiran demikian, mengapa saya tidak bisa memaafkan orang itu untuk satu kesalahan yang dia lakukan untuk saya, sementara saya sendiri melakukan banyak sekali kesalahan di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus sudah mengampuni segala dosa-dosa saya. Jadi bagaimana mungkin saya tidak akan mengampuni orang itu? Jadi ibu ini mengampuninya, mengasihinya, memperhatikan, dan keluarganya disapanya ada setiap hari, sampai akhirnya keluarga besar dari keluarga yang memfitnah itu malu sendiri. Setiap kali ada apa-apa dan masalah, akhirnya datang kepada ibu, minta pertolongan pada ibu, dan minta bimbingan pada ibu. Nah, itulah akhirnya ibu ini menyanyi, bukan dengan senjata, paksaan atau perang,
melainkan dengan kasih kerajaanmu menang. Jadi sebagai orang percaya memang harus menghadapi segala terpaan kejahatan dari pihak lain terhadap dirinya, tetap dengan kasih, tetap mengasihi, sebab demikianlah Kristus mengajarkan kepada kita, mengasihi walaupun orang lain berusaha untuk membenci kita, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bersaksilah dengan selalu mengasihi sekalipun orang lain berbuat jahat kepadamu.